Sedulur, dari semua tempat yang indah, sebagian pasti mempunyai sejarah dan asal-usul kisah kelam yang sangat menyedihkan. Selain itu, ada fakta-fakta yang tersimpan di dalam tempat yang indah itu. Di kesempatan kali ini, saya mengajak sedulur semua untuk jalan-jalan menuju ke tempat yang indah yang berada di sepanjang jalan area waduk atau bendungan Kedungombo yang berada di 3 kabupaten. Namun, sebelum lanjut, untuk yang beragama muslim yang belum sholat, silahkan sholat dulu ya. Perjalanan kita kali ini kita awali dari Jalan Karanggede Juwangi, tepatnya berada di Kecamatan Juwangi. Setelah itu kita masuk ke bawah. Perjalanan untuk menuju ke Waduk Kedungombo, kita bisa melalui beberapa jalur, seperti jalur timur dan juga jalur barat. Jalur yang kita pakai kali ini menggunakan jalur barat. Jika panjenengan ingin melewati jalur timur, bisa melalui jalan Purwodadi Solo. Jika sudah sampai di wilayah Geyer, tinggal masuk. Atau bisa juga jika sudah sampai di area Sumber Lawang, bisa masuk ke dalam dan menuju ke daerah wisata Kedungombo. Di jalan ini kita akan menemukan betapa luasnya area hutan jati yang berada di wilayah ini. Selain melewati area hutan jati, kita juga melewati hutan gundul seperti ini. Tapi view di sini cukup memanjakan mata karena view-nya cukup terbuka. Waduk Kedungombo merupakan salah satu waduk yang berada di Indonesia. Lokasinya berada di 3 kabupaten sekaligus, yaitu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Boyolali. Setelah kita melewati area hutan jati dan juga area pemukiman warga, kita akan menemukan beberapa pintu masuk menuju ke tempat wisata. Di sini merupakan pintu masuk menuju ke wisata Warung Apung Kedungombo. Setelah itu, kita juga akan melewati pintu masuk menuju ke wisata Embun Bening Kedungombo Park. Di depan kita ada wisata P0 Forest Park. Setelah kita melewati beberapa area wisata, di depan kita nanti ada pertigaan. Jika kita ke kanan, kita bisa menuju ke area Waduk Kedungombo. Sambil jalan-jalan, sambil saya bercerita, Waduk Kedungombo merupakan salah satu waduk yang berada di Indonesia. Waduk ini berada di 3 kabupaten sekaligus, yaitu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Boyolali. Bangunan utama bendungan itu berada di perbatasan Desa Rambat dan Desa Juworo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Dilansir dari grobogan.go.id, Waduk Kedungombo menjadi lokasi wisata yang menyuguhkan pemandangan indah. Selain itu,
tempat wisata itu menyediakan jasa perahu motor bagi pengunjung yang ingin menyusuri waduk. Namun, di balik keindahannya, bangunan waduk ini menyimpan kisah tragis. Waduk Kedungombo dibangun pada tahun 1980 dan selesai pada 1991. Pembangunan waduk itu membutuhkan dana yang besar dan kemudian dibiayai oleh Bank Dunia, Bank Exim Jepang, dan APBN. Setelah selesai dibangun, waduk ini mulai diakhiri pada 14 Januari 1989. Pada akhirnya, waduk ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 18 Mei 1991. Di balik keindahannya sebagai tempat wisata, pembangunan waduk itu di era Presiden Soeharto menenggelamkan 37 desa. Akibatnya, sebanyak 5.268 keluarga pada saat itu kehilangan tempat tinggal. Pada waktu itu, para warga menolak untuk dipindah karena kecilnya jumlah ganti rugi yang diberikan pemerintah. Pada waktu itu, terdapat 600 warga yang merasa ganti rugi yang diterimanya sangat kecil. Mereka pun juga mendapat teror, intimidasi, dan kekerasan fisik akibat perlawanan terhadap proyek pembangunan waduk. Pada akhirnya, warga yang bertahan terpaksa tinggal di tengah-tengah genangan air. Selain fakta-fakta tersebut, ada juga kisah-kisah misteri yang tersimpan di Waduk Kedungombo ini. Salah satu cerita yang kerap muncul adalah adanya kerajaan gaib di waduk ini. Konon katanya, beraneka ragam makhluk halus di waduk ini sering bergentayangan. Menurut Ed Misteri Solo, kerajaan gaib di Waduk Kedungombo dipimpin oleh seorang ratu. Dia dikenal sebagai sosok yang menjaga adab dan sopan santun. Meskipun begitu, ternyata ada sosok lain yang katanya sering meminta tumbal di Waduk Kedungombo ini. Sosok tersebut dikenal sebagai Buto. Buto memiliki wujud dengan muka berwarna merah dan mengenakan pakaian kerajaan. Dari cerita yang beredar, Buto ini kerap meminta tumbal dengan cara menyeret korban ke dasar waduk. Karena sering digunakan sebagai lokasi memancing, terdapat pula misteri yang beredar antar pemancing. Seperti diungkap melalui unggahan pengelola akun Instagram indigo.story. Dari unggahan tersebut dijelaskan bahwa jika air danau berubah menjadi merah, pemancing diminta segera pergi. Karena biasanya ada yang akan kesaut atau kesambar dan tenggelam dimakan penunggu waduk itu. Begitulah cerita mengenai fakta dan misteri tentang Waduk Kedungombo ini. Walaupun keindahannya sangat luar biasa di jalan ini, tapi menyimpan banyak fakta dan misteri yang menarik. Sedulur, jalan ini adalah jalan favorit bagi para pemuda-pemudi yang melintasi jalan ini. Tak sedikit mereka setiap minggu pagi melakukan riding atau sunmori di area waduk ini. Selain itu, banyak juga warung-warung yang berjejeran di area jalan ini. Mungkin cukup sampai di sini perjalanan kita kali ini. Nantikan perjalanan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.